Hey sob, selamat datang kembali di Ugi TV. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul You Are Next. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Erik sedang mantap-mantap dengan selingkuhannya. Selesai mantap-mantap, Erik pun mandi. Sedangkan selingkuhannya pergi ke dapur untuk membuat air minum. Setelah itu, selingkuhan Erik menghidupkan musik dengan suara yang keras. Tak berselang lama, ada seseorang yang sedang memperhatikan selingkuhan Erik. Setelah selesai mandi, Erik dikejutkan dengan hal ini. Kemudian scene berpindah ke sepasang suami istri, yaitu Paul dan Aubrey. Rencananya mereka ini akan merayakan anniversary mereka yang ke-35 tahun di rumah lama mereka yang terletak di pelosok kota. Ternyata rumah Erik tadi tak berada jauh dari rumah Paul. Setelah sampai rumah, mereka berdua pun langsung berkemas-kemas. Kemudian kita akan diperlihatkan anaknya Paul dan Aubrey yang bernama Crispian. Crispian saat ini bersama dengan pacarnya yang bernama Erin. Mereka berdua ini sedang menuju ke rumah Paul untuk merayakan anniversary pernikahan Paul dan Aubrey. Sedikit informasi, Paul ini orang kaya. Di saat Aubrey sedang bersih-bersih, ia mendengar suara yang berasal dari lantai atas. Tentu saja karena hal ini, Aubrey pun langsung ketakutan. Setelah itu, Paul mengecek lantai atas, dan tiba-tiba saja ternyata yang mengagetkan Paul adalah Crispian. Keesokan harinya, anak Paul yang lainnya pun datang, yaitu Drake. Drake datang bersama pacarnya yang bernama Kelly. Beberapa saat kemudian, Erin pun berniat membantu Aubrey untuk menyiapkan makanan. Aubrey pun mengatakan, "Kebetulan saat ini kita kehabisan susu. Bisakah kau pergi ke rumah tetangga untuk meminta susu kepada mereka?" Erin pun bersedia melakukan hal itu. Erin pun menuju ke rumah Erik, karena satu-satunya tetangga Paul hanyalah Erik. Sesampainya di rumah Erik, Erin tak mendapat sambutan dari Erik. Yang Erin dengar hanyalah suara musik yang keras. Dikira tak ada orangnya, Erin pun pergi meninggalkan rumah Erik. Pada malam harinya datang lagi dua orang anaknya Paul, yaitu Amy dan pacarnya Tarik. Lalu si bungsu Felix dan pacarnya Z. Karena semuanya sudah berkumpul, mereka pun makan malam bersama. Setelah selesai makan, Crispian dan Drake sempat beradu argumen. Itu dikarenakan masalah pekerjaan. Di saat itu pula, Tarik merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari luar rumah. Tarik pun pergi ke jendela untuk melihatnya lagi. Namun, tiba-tiba saja karena hal ini mereka pun menjadi panik. Tak berselang lama, Drake pun terkena panah dari para psikopat. Dengan segera mereka pun berusaha menyelamatkan Drake. Mereka pun berencana akan menelpon polisi. Namun tiba-tiba saja telepon mereka semuanya tidak ada sinyal. Lalu Felix mengatakan, mungkin para psikopat itu menggunakan jammer. Jammer ini adalah alat pemblokir sinyal HP. Setelah itu mereka pun sebisa mungkin untuk menjauh dari jendela. Lalu mereka berencana untuk berlari keluar menuju mobil. Dan yang akan berlari keluar menuju mobil adalah Amy. Namun inilah yang terjadi. Lagi-lagi karena hal ini mereka pun menjadi lebih panik lagi. Sedangkan Amy tewas. Setelah itu Erin pergi ke kamarnya untuk mengambil HP-nya. Erin mencoba untuk mengirim SMS ke 911. Erin berharap jika sewaktu-waktu ada sinyal, SMS ini bisa masuk ke 911. Aubrey yang terlalu histeris pun dibawa ke kamar oleh Paul. Lalu Erin mengajak yang lainnya untuk mengunci semua jendela.
Setelah sampai kamar, Aubrey meminta ke Paul agar tetap berada di sampingnya. Namun Paul menolak. Paul berencana akan membantu anak-anaknya di lantai bawah. Setelah ditinggal Paul, tiba-tiba saja muncul seorang psikopat dari bawah ranjang Aubrey. Dan mendengar teriakan Aubrey, mereka pun langsung pergi ke kamar Aubrey. Sedangkan Erin saat di dapur, ia diserang juga oleh psikopat lainnya. Syukurnya Erin bisa selamat. Saat Drake dan yang lainnya sampai ke kamar Aubrey, mereka mendapati Aubrey yang sudah tewas. Di saat Kelly mendekati jasad Aubrey, Kelly sempat mengintip ke bawah ranjang tidur Aubrey. Dan karena ketakutan, tanpa sadar Kelly berlari keluar rumah menuju hutan. Drake pun mencoba menghentikan Kelly, namun anak panah yang menancap di tubuh Drake mengenai kawat. Drake pun mencabut anak panah itu. Karena hal itu, Drake pun langsung pingsan. Sementara itu, saat di hutan, psikopat yang lainnya melihat Kelly. Psikopat ini pun mengejar Kelly. Kemudian Crispian berencana akan pergi mencari bantuan, dan mereka semua pun menyetujui dengan rencana Crispian ini. Sementara itu, Kelly akhirnya sampai di rumah Eric. Kelly pun meminta tolong ke Eric yang sedang duduk. Tak lama kemudian Kelly pun diserang psikopat. Setelah dilihat dari dekat, ternyata Eric sudah tewas. Kelly pun akhirnya dibunuh oleh psikopat ini. Setelah Crispian pergi, Erin dan yang lainnya menyembunyikan Drake yang masih pingsan. Lalu Erin mengambil senjata tajam yang ada di dapur. Namun tiba-tiba saja akhirnya satu orang psikopat pun tewas. Sedangkan Paul menemukan banyak minuman milik para psikopat di sebuah lemari. Tak lama kemudian tiba-tiba saja lampu pun mati. Felix dan Z menyusul Paul ke atas. Sementara Erin mencoba mencari saklar listrik di basement. Paul pun dengan segera menghidupkan lampu. Setelah itu Paul dikagetkan dengan kedatangan Felix dan Z. Lalu Paul pun mengatakan dengan Felix bahwa para psikopat ini sudah mengawasi kita sudah berhari-hari, karena aku baru saja menemukan botol minuman mereka di sebuah lemari. Setelah itu, inilah yang terjadi. Ternyata Felix dan Zila yang menyewa 3 orang psikopat untuk membunuh semua keluarganya. Felix melakukan ini semua agar harta kekayaan Paul jatuh ke tangannya. Sementara itu, psikopat yang lainnya menemukan saudaranya yang sudah tewas. Psikopat ini pun sedih melihat saudaranya yang sudah tewas. Erin yang berada di pintu basement mengintip psikopat ini. Lalu Erin mengantongi sebuah obeng. Tak lama kemudian, tanpa sengaja Erin menginjak sebuah kayu. Psikopat ini pun langsung mendekati pintu basement. Lalu Drake pun tersadar. Psikopat ini pun mengalihkan perhatiannya ke Drake. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu Drake pun menanyakan keberadaan Kelly ke Erin. Erin pun menjawab bahwa ia tak mengetahuinya. Tak lama kemudian datanglah Felix dan Z. Erin pun langsung menanyakan ke Felix, apakah Paul baik-baik saja? Felix pun menjawab, ya, Paul baik-baik saja. Dia sedang berbaring di atas. Setelah itu mereka ke basement untuk mencari senjata tajam yang dapat mereka gunakan. Lalu Erin dan Z membuat sebuah jebakan, sedangkan Felix dan Drake mencari alat untuk senjata mereka. Saat mencari alat, Drake bertanya ke Felix, apakah kau tahu kemana Kelly pergi? Felix pun menjawab, Kelly sudah tewas bro, mayatnya sudah ada di atas. Setelah itu Felix pun langsung membunuh Drake.
Sementara itu, di saat membuat jebakan, Z berniat akan membunuh Erin. Namun Z gagal melakukannya. Finish that one? Setelah itu, Erin ke lantai atas untuk mengecek keadaan Paul. Setelah sampai atas, Erin mendapati Paul yang sudah tewas. Tak lama kemudian, salah satu psikopat muncul dan akan menyerang Erin. Dengan refleks, Erin pun langsung lompat ke jendela. Di sana, kaki Erin terkena kaca. Erin pun berlindung ke bawah pohon. Lalu Erin mencabut kaca yang tertancap di pahanya. Tak berselang lama, Erin lagi-lagi diserang oleh psikopat lainnya. Erin pun langsung kabur ke dalam rumah. Lalu Erin bersembunyi di balik gorden. Psikopat ini pun mengejar Erin ke dalam rumah. Dan psikopat ini terkena jebakan yang dibuat oleh Erin tadi. Mendengar suara jeritan, Felix, Z, dan psikopat ini langsung menghampiri psikopat tadi. Di sana, Felix merasa kecewa dengan kinerja para psikopat ini. Karena sampai sejauh ini, para psikopat ini tak berhasil membunuh Erin. Karena hal itu, psikopat ini menjadi marah ke Felix. Erin pun mendengar semua percakapan antara Felix dan para psikopat ini. Tak lama kemudian ada SMS masuk ke HP Erin. Ternyata itu laporan SMS yang dikirim Erin ke 911 tadi berhasil. Para psikopat ini pun mendengar suara HP Erin. Salah satu psikopat pun mendekati sumber suara HP Erin. Dan inilah yang terjadi. Felix dan yang lainnya pun langsung mengejar Erin. Disinilah Erin berhasil membunuh satu psikopat lagi. Lalu Erin membuat sebuah jebakan yang akan diletakkan di atas pintu. Sedangkan Felix dan yang lainnya semakin khawatir karena belum juga berhasil membunuh Erin. Setelah itu, psikopat ini pun akan masuk ke dalam rumah untuk mencari Erin. Sebelum psikopat ini pergi, Felix meminta senjata psikopat ini. Dan psikopat ini pun bertemu dengan Erin. Erin langsung lari ke basement sambil memecahkan lampu. Lalu Erin menemukan sebuah kamera. Dan inilah yang dilakukan Erin. Setelah membunuh psikopat tadi, Erin langsung diserang oleh Felix. Sayangnya tembakan Felix tak mengenai Erin. Felix pun menyuruh Z untuk memeriksanya, sedangkan Felix akan mematikan jammernya. Ternyata Felix lah yang memiliki jammer ini. Dan Felix dengan sengaja menggunakan jammer ini agar keluarganya tak bisa menghubungi polisi. Sedangkan Z berhasil menemukan Erin. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian Felix pun datang membantu Z. Syukurnya Erin berhasil membunuh Felix dan Z. Lalu Crispian menelpon Felix dan Erin lah yang mengangkat telepon Crispian. Di sana Crispian mengatakan, "Felix, apakah semua sudah berakhir? Aku tahu kau marah karena aku tak membantumu. Aku keluar karena tak tega melihat keluarga kita dibantai. Ternyata dalang di semua ini bukan hanya Felix saja. Felix juga bekerja sama dengan Crispian. Crispian pun akhirnya tahu bahwa yang mengangkat telepon dia tadi adalah Erin. Lalu Crispian pun mencoba merayu Erin. Crispian mengatakan, ini memang rencanaku dan Felix. Tapi aku punya perjanjian dengan Felix agar tak menyakitimu. Nantinya kau akan menjadi saksi apa yang terjadi di sini. Namun Erin tak percaya dengan apa yang dikatakan Crispian. Erin pun memutuskan untuk membunuh Crispian. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi menembak Erin. Lalu polisi ini meminta bantuan.
Erin yang belum tewas pun mencoba untuk memperingati polisi ini agar tak membuka pintu. Namun inilah yang terjadi. Dan cerita pun selesai. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.